Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, anak-anakku yang baik, yang pintar, yang cantik, yang ganteng. Ya. Gimana kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya ya. Ya, di pagi yang cerah ini kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum Ibu absen, coba perhatikan di bawahnya masih ada sampah atau segala macamnya. Coba dicek. Kalau ada, dibuang keluar. Nggak ada sampah ya, berarti kemarin piketnya dilaksanakan dengan baik ya. Oke. Sebelum, yuk kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Disiapkan ketua kelas. Ayo, Pak, silakan. Yang semangat semuanya. Dimulai. Selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Saya Kemal Liza Kamelia Putri M. Fahri M. Aji M. Iqbal M. Robin M. Al-Sadam M. Fadlan. Kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Pergerakan Nasional Indonesia. Apa yang kalian ingat tentang Pergerakan Nasional Indonesia? Ya, berdirinya organisasi pertama di Indonesia, bukan yang berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia nantinya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu buka buku dulu. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan pantun terlebih dahulu. Aku pilih pantunnya. Siti Fatimah berbahasa rambut, anak soleha bersuara merdu. Saat nama penjajah disebut, terbayang susah selalu. Museum Bahari luar Batam. Yuk kita pelajari kolonial data. Melanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Gambar kompas. Apakah fungsi benda ini? Apa fungsinya? Apa? Untuk yang keras suara tepat. Apa? Apa fungsinya? Untuk menentukan arah mata angin. Betul. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, gambar jalanan macet. Betul. Ini gambar apa yang sebelahnya? Yang ini adalah gambar jalan macet, yang sebelah ini jalan apa? Itu adalah jalur pantura. Gambar pembangunan jalur kereta dan bangunan jalur. Ya. Ini adalah gambar
pembangunan jalan gitu. Jadi yang akan kita bahas nanti itu adalah pembangunan jalur Pantura ini dibangun pada masa zaman Belanda kan ya. Jadi pembangunan jalan dari Anyer sampai ke Penangkan itu dibangun pada masa Daendels. Ada di pemerintahan Daendels di Indonesia dibangunlah jalan Pantura ini, gitu ya. Dari Anyer sampai ke Penarukan. Itu salah satu dampak dari eksploitasi bangsa Eropa ke Indonesia. Buku lanjutkan. Coba kalian perhatikan. Ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Kalian perhatikan, ada persamaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda. Contohnya kayak baut, bahasa Indonesia, bahasa Belandanya boot. Perhatikan gambar berikut ini. Itu gambar kesenian apa? Ya, gambang kromong. Jadi gambang kromong itu adalah adanya pengaruh dari budaya bangsa Portugis. Betul ya. Gambang kromong itu ada. Coba perhatikan. Itu adalah gambar kampung Tugu yang ada di daerah Jakarta Utara. Itu banyak pengaruh Portugis di sana gitu. Sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan dari kebudayaan orang-orang Portugis gitu. Coba kalian perhatikan. Kalian lihat ya video berikut ya. Coba perhatikan videonya. Kalian tadi sudah tonton ya tentang video bangsa Portugis yang ada di Indonesia. Coba berikan tanggapan kalian mengenai video yang tadi tentang apa? Ya, adanya akulturasi budaya antara budaya Portugis dan budaya Indonesia. Kemudian sekarang kalian diskusikan permasalahan yang akan Ibu sebutkan dengan acuan kita kepada LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Yang pertama, kelompok pertama nanti akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang politik. Yang kedua, membahas dampak di bidang ekonomi. Yang ketiga, di bidang sosial budaya. Dan yang keempat, di bidang pendidikan. Problem solvingnya, kalian jelaskan analisa kalian mengenai dampak masa penjajahan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Kemudian, mengapa dampak dari penjajahan bangsa Eropa tersebut masih digunakan pada masa sekarang di Indonesia? Yang ketiga, bandingkan dampak politik penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan kondisi perpolitikan di negara-negara tersebut. Apakah dampak tersebut masih digunakan di negara Eropa? Ayo, sekarang kita waktunya diskusi. Sekarang diskusi ya. Ibu bagi kalian per kelompok. Ini tadi kelompok 1, kelompok 2.
kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Sekarang waktunya kita presentasi. Perwakilan kelompok 1, silakan dibaca sendiri. Suaranya yang keras ya, yang enggak di sini di tengah biar kedengaran ke sini. Suaranya yang keras. Yang kelima, selagi prosesnya dan bergabungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing, bahkan sebagian diambil alih atau dibuat kekuasaan kolonial. Penjajahan Belanda tidak hanya menimbulkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat, tapi juga mengakibatkan perubahan dalam bidang politik dan pemerintahan. Para sultan, raja, adipati, dan kaum bangsawan kehilangan wibawa karena kekuasaannya tergantung kepada pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda juga turun untuk mencampuri urusan pengangkatan raja atau sultan, pejabat keraton, pati, dan seluruh urusan intern kesultanan atau kerajaan. Semuanya ditentukan berdasarkan yang keinginan dan kebijakan pemerintah Belanda saja. Hak-hak para penguasa bumi makin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Ibu akan memberikan kesimpulan terhadap apa tadi yang telah kita bahas ya. Yang pertama, dampak di bidang politik, gitu kan. Yang pertama yaitu tadi dijelaskan sama teman kalian, adanya tentang pembagian kekuasaan, mulai dari adanya bupati, gubernur, gitu ya. Terus adanya pengkompakan politik, pemerintahan terstruktur, gitu kan. Itu berawal dari pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian dampak di bidang sosial budaya, adanya perkembangan infrastruktur di bidang budaya, bidang sosial budaya, yang nanti adanya sikap mental, pengaruhnya juga, terus adanya stratifikasi sosial. Jadi sekarang kita wajib bersyukur atas kebesaran bangsa Indonesia, gitu ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, gitu ya, terdiri dari beribu pulau, banyak suku bangsa, bermacam-macam bahasa dan budaya, gitu kan. Yang akhirnya bisa merdeka lepas dari tangan penjajah, gitu kan. Jadi sekarang kita harus banggalah menjadi generasi hebat Indonesia. Itulah yang harus kalian tanamkan di dalam diri kalian masing-masing. Sekarang dengarkan lagu ini. Mengakhiri nanti ini kalian dengarkan dulu lagu ini ya. Itulah pelajaran kita untuk hari ini. Tugasnya silakan dikumpulkan, yang di LKPD-nya silakan dikumpulkan ke Ibu. Tugas yang tadi yang sudah terbuat. Tugasnya sudah dikumpulkan. Kita cukupkan pelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang telah semangat belajar untuk hari ini ya. Sehat-sehat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.